Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicaraan dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, selamat pagi. Selamat pagi untuk yang baru bergabung bersama kita di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan lupa juga bisa saksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM dan juga live TikTok di radiokardopa.kdg. Untuk acara kita pagi hari ini kita ketemu lagi Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Kita singkatnya itu MGC. Kali ini kita punya tema partisipasi generasi muda cerdas dalam pembangunan menuju Indonesia maju. Untuk edisi hari ini Kamis ya, 17 Juli 2025. Dan tentunya bertempat di Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Tepuk tangan dulu dong. Perlu kita ingatkan kalau acara ini tentunya terselenggara atas kerjasama Radio Kardopa 994 FM dan juga Humas DPR Sumatera Utara dan juga Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan. Kita hadir di sini sudah yang keempat kali loh kali ini. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong? Berarti kampusnya luar biasa, kita datang lagi nih di sini ya. Nah, untuk hari ini aku punya sedikit pantun, boleh? Boleh dong. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin ketawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Nah, sebelum memulai acara kita pagi hari ini membangun generasi cerdas, sepertinya kita ingatkan kembali kalau acara ini sudah dimulai dari tahun 2022 sampai sekarang kita berjalan di tahun 2025. Nah, pendengar Kardopa dan juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, narasumber juga yang sudah hadir, alangkah baiknya kita akan memulai program kita hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin saya silakan untuk berdiri.
hadirin silakan duduk kembali. Baik, kita akan lanjut lagi untuk dialog publik membangun generasi cerdas atau MGC. Kita akan mendengarkan dulu kata sambutan dari Rektor yang kali ini diwakili oleh Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM, Wakil Rektor 3 Universitas Dharma Wangsa. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam buat saya. Yang kami hormati Bapak Wakil Mulia Poin Harahap PMK, selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Ibu Dr. Lia Limangles Tunggu Kespastiusa, dosen Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Telah saya dosen terbaik kami dan bangga canggih. Terima kasih Bu. Yang kami banggakan yang terbaik ini juga Ibu Dr. Ardiani Kuliah S.M. yang pada hari ini selaku moderator tapi juga berfungsi sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Kemudian khusus kami sampaikan kepada Bapak Haji Muzakir SE selaku Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa beserta jajarannya, Ibu Tiorida Simanjuntak beserta tim redaksi dan penyiar Radio Cardova 99,4 FM, para dosen, mahasiswa, seluruh tamu undangan dan pemirsa dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan talkshow yang sangat inspiratif ini dengan tema peran generasi muda cerdas dalam pembangunan menuju Indonesia maju. Atas nama pimpinan Universitas Dharma Wangsa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Radio Cardova FM yang telah memilih kampus kami sebagai tempat penyelenggaraan talkshow ini, serta terus berkontribusi dalam menyebarkan edukasi dan semangat pembangunan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Tema yang diangkat pada hari ini sangat relevan dengan semangat zaman generasi muda Indonesia, termasuk mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, adalah ujung tombak dalam pembangunan bangsa. Di tengah dinamika globalisasi, revolusi digital, dan tantangan sosial ekonomi, kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan kecerdasan emosional, sosial, dan moral. Kami percaya dengan narasumber yang luar biasa, yang bukan hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga pengalaman dalam dunia legislatif dan kemasyarakatan, mahasiswa akan memperoleh wawasan baru yang membekas dan mendorong lahirnya generasi yang kritis, kreatif, dan berintegritas tinggi. Semoga melalui kegiatan ini muncul semangat baru dalam diri para mahasiswa untuk terus belajar, berkontribusi, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang tangguh, yang mampu mengarahkan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti talkshow, semoga acara ini berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan memberi manfaat yang luas bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, waktunya sudah memberikan kata sambutan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Bapak? Nah ini teman-teman biar lebih semangat lagi pagi hari ini, boleh kita buka dengan yel-yelnya ya. Oke, sudah siap? Mana nih, mic Bang? Kasih sama yang namanya Yuli. Oke, sudah siap teman-teman? Biar semangat ya. Dharma Wangsa. Excellent. Dharma Wangsa. Kampusnya entrepreneur muda. Sekali lagi loh, biar semangat ya. Dharma Wangsa. Excellent. Dharma Wangsa. Kampusnya entrepreneur muda. Tepuk tangan. Oke, acara dialog
publik jangan lupa juga diingetin dari sekarang ya buat teman-teman boleh nanti siapkan pertanyaan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir. Kita langsung datangkan anggota dewan nih dari DPRD Sumatera Utara. Kalian boleh bertanya-tanya dengan kedua narasumber juga tentunya. Baik, acara bakal saya serah terimakan ke moderator kita untuk pagi hari ini. Ada Ibu Dr. Asmiati Julia SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Iya. Ya, Ibu, saya persilakan untuk memandu acara kita selama 1,5 jam ke depan sampai jam 12 nanti tentunya ya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Terima Tapi kasih, sebelumnya sehat Mbak Desi? Sehat alhamdulillah. Senang kita Oke. ketemu lagi. Ya. Ada pantun nggak buat kita berdua? Oh, ada. Pastikan nanti saya mulai dengan berpantun. Oke, Ya, baiklah. baik. Karena tadi Mbak Desi sudah memulai dengan berpantun, jadi saya mulai dulu juga dengan berpantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulakan kata, saya sembah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibuat yel-yel Dharma Wangsa. Ya, saya ulang lagi. Semangat ya. Dharma Wangsa. Excellent. Dharma Wangsa. Kampusnya entrepreneur muda. Beri aplaus dulu dong buat kita semua. Baik, selamat pagi. Khusus kepada para pendengar dimanapun Anda berada ya, pastinya buat kamu yang berada di dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan, juga kepada anak-anak mahasiswa ya Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa yang telah hadir di ruang seminar lantai 2. Saya sapa dulu, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah baik dan selalu semangat ya. Senang sekali saya Dr. Azmiati Zuliah SHMH, biasa familiar dipanggil Ibu Emi ya. Saya pada hari ini memandu kegiatan ini ya sebagai di Dharma Wangsa. Saya dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa yang nantinya akan menemani dan memandu jalannya acara dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema partisipasi generasi muda cerdas dalam pembangunan menuju Indonesia maju. Nah, acara ini pastinya terselenggara atas kerjasama Radio Cardova 99,4 FM dan Humas DPRD Sumut bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa. Baik, pastinya ya kita ketahui bersama bahwa persoalan terkait tentang partisipasi ya politik khususnya kepada generasi muda, karena kan anak-anak ibu di sini adalah para mahasiswa ya, merupakan generasi muda. Harapan anak-anak ibu di sini merupakan generasi muda yang cerdas di dalam pembangunan. Nah, kita harapkan ya anak-anak ibu semua di sini, generasi muda yang ada, baik para pendengar, terutama generasi muda ini merupakan elemen yang sangat penting yang tidak bisa kita abaikan. Nah, sehingga di dalam pembangunan ini pastinya semangat inovatif ya, inovatif. Ini nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan ini ada tumbuh dan ada keterlibatan aktif dari generasi muda di dalam pembangunan. Nah, di hadapan kita ini sudah hadir ya dua narasumber kita yang tak kita ragukan lagi kredibilitasnya ya. Kita sapa dulu. Pertama ini narasumber kita yang pastinya yang pertama ini adalah merupakan figur politik yang berpengalaman. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara dan merupakan Ketua Fraksi PAN. Beliau adalah Bapak Yahdi Khoir Harahap MBA. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak. Oke, kita beri aplaus dulu dong buat Maria. Nah, supaya kita semangat ya, semangat. Saya perlu sampaikan bahwa narasumber kita Pak Yahdi ini dulunya pernah mantan ketua DPEW PAN di Sumut dan pernah menjabat sebagai wakil bupati Asahan di tahun 2000 sampai 2005 dan juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD di Asahan dan Batubara. Luar biasa ya, luar biasa.
Dan dua juga sangat luar biasa juga. Ya, kita juga pasti sudah cukup kenal ya kalau di dalam ruangan ini tak ada yang tak kenal dengan Ibu Dr. Rina Melati Sitompul, SHMA. Nah, Ibu Rina Melati Sitompul ini adalah akademisi di Fakultas Hukum dan beliau juga merupakan praktisi hukum yang kita cukup kenal, sangat aktif di bidang advokasi dan di dunia politik juga. Bu Rina ini sebenarnya pernah berperan ya di bidang publik sebagai sekretaris Timsel Bawaslu Sumut ya pada tahun 2023. Nah, baik ya, kita langsung saja masuk ke pemaparan narasumber yang pertama kepada Bapak Insinyur Yahdi Hoir Harahap MBA. Tapi lebih begini ya Pak, Ibu Rina dan juga Pak Yahdi, kita ini kan dialognya interaktif. Ya. Jadi masing-masing nanti Bapak dan Ibu Rina kita beri waktu masing-masing untuk 10 menit ya untuk bisa menyampaikan materinya, tapi lebih kepada pertanyaan kuncinya begini, Pak Yahdi. Ini kan kita melihat pandangan Bapak lah terhadap bagaimana sih sebenarnya posisi strategis khususnya kepada mahasiswa ya sebagai generasi muda di dalam proses pembangunan saat ini, dan mungkin ada tidak menurut Bapak ya langkah konkret apa ini yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa ya sebagai generasi muda untuk bisa mereka ambil tidak hanya menjadi objek ini Pak, tapi juga bagaimana subjek di dalam pembangunan. Kita dialognya interaktif saja Pak. Kepada Pak Yahdi kita persilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Emi saja Pak dipanggil. Ibu Emi. Dipanggil Ibu Emi. Ya, Ibu Emi. Ya. Dan Ibu Rina. Ini singkat-singkat aja, Emi dan Rina. Iya. Saya agak panjang sedikit Bu, Yahdi. Yahdi. Ya. Oke Pak Yahdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kita berjumpa pada hari ini. Yang jelas kesiantar beli roti ketawa. Roti ketawa dimakan bersama. Acara membangun generasi cerdas, acara yang luar biasa. Ya. Kardopa dan Dharma Wangsa membawa kebanggaan kita bersama. Satu aja Bu. Kemudian yang kami hormati Pak Umar, mewakili Rektor Universitas Dharma Wangsa, dan tentunya Bung Peter, Mbak Desi dan seluruh anak-anak kami sekalian. Karena ini tingkatan anak-anak saya ini, ya bahkan mungkin ada cucu saya juga ini, ya. Karena anak-anak saya pun masih ada yang kuliah, ya. Tapi ada juga yang masih TK, yang paling kecil. Tapi saya udah punya cucu juga, Bu. Jadi mengenai tema kita pada hari ini, membangun generasi cerdas, ya. Tentunya dalam hal ini tadi disampaikan bagaimana partisipasi generasi muda cerdas dalam pembangunan menuju Indonesia maju. Itu topik yang diberikan oleh Bung Peter. Tapi saya ingin meletakkan agak masuk ke relnya sedikit supaya relevan dengan apa yang dicita-citakan negara dan bangsa kita sekarang, terutama tentunya Bapak Presiden kita, ya, Prabowo Subianto, dan juga Bapak Presiden sebelumnya yang ketujuh, Pak Joko Widodo, yaitu bagaimana membangun ya Indonesia emas di 2045. Jadi kita ini sekarang temanya adalah menuju Indonesia emas 2045. Ya, jadi untuk menuju Indonesia emas 2045 itu, ya, pemerintah melalui Bappenas sudah menyusun visi Indonesia emas 2045, ya. Kemudian visi Indonesia emas 2045 ini itu sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ya sampai 2045,
dan sudah diterjemahkan dalam RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan secara linear ke bawah pun sudah diterjemahkan juga, ya, karena harus ada sinkronisasi dan linearisasi antara visi pemerintah pusat dengan provinsi dan daerah kabupaten kota. Bapak Presiden kita juga sudah menerjemahkannya dalam bentuk program Asta Cita, ya. Asta ada 8, Cita adalah cita-cita dan harapan, keinginan yang harus diwujudkan dalam wujud nyata itu adalah cita, ya. Jadi ada Asta Cita, ada 8 yang diutamakan, diprioritaskan dalam membangun, ya, Indonesia Emas 2045 itu. Dan ini sudah diterjemahkan lagi ke bawah, ya, dalam bentuk RPJPD, ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2045, ya. Ini sudah kita sahkan beberapa waktu yang lalu dalam bentuk peraturan daerah, dan ini sudah diterjemahkan juga oleh Pak Gubernur kita melalui visi misi beliau di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara, ya, 2025-2029, yang ini sedang kami bahas, ya. Pembahasannya agak alot. Kenapa? Karena RPJMD ini menjadi hal yang sangat strategis dan fundamental. Karena ini adalah titik awal untuk kebangkitan Provinsi Sumatera Utara 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur kita yang baru dilantik 20 Februari 2025, yaitu Bapak Bobi Afif Nasution dengan wakilnya Pak Surya BSC, ya. Kemudian RPJMD ini juga sudah diterjemahkan nantinya, ya, dalam bentuk RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu setiap tahun, ya. Untuk 2025 itu sudah dituangkan dalam bentuk APBD, nanti 2026, 27, 28, 29 dan seterusnya itu akan disusun bersama. Dan RKPD ini juga sudah diterjemahkan di dalam bentuk RKA, Rencana Kerja dan Anggaran, ya, di APBD 2025, walaupun ada efisiensi, ada pergeseran dan sebagainya. Ini sedang alot-alotnya juga dibahas di DPRD Sumatera Utara, khususnya di bidang anggaran. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan tema kita, bagaimana anak-anak muda, generasi muda, ya. Saya kurang suka berlatah-latah menyebutkan milenial dan sebagainya, itu silakan sajalah istilah-istilah itu, ya. Tapi saya lebih suka mengatakan, menegaskan generasi muda penerus bangsa yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini ke depan. Itu lebih tepat, ya, karena menggunakan milenial, apalagi Gen Z dan sebagainya, itu istilah-istilah yang membingungkan dan cenderung membuat orang nggak tentu arah pikirannya, ya, karena konotasinya menciptakan generasi santai, apa adanya, ya, asik dengan gadgetnya saja, tanpa memperdulikan keadaan lingkungannya dan sebagainya, tak memperdulikan masyarakat sekitarnya, ya, daerahnya, kesusahan-kesusahan yang ada di sekitarnya, kemiskinan yang masih tinggi, angka pengangguran yang masih tinggi, ya, ini harus kita kembalikan kepada relnya. Anak-anak sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa-mahasiswa, termasuk yang ada di Universitas Dharma Wangsa ini, punya tanggung jawab ke depan, ya. Oleh karena itu tema ini sangat relevan sekali. Bagaimana, ya, anak-anak kita ini bisa menjadi orang-orang yang nanti akan mengisi ini ke depan, ya. Di mana nanti tentu berkaitan dengan peluang dan tantangan, ya, sampai ke 2045. Kita jangan bilang, 2045 masih lama, Pak. Nanti tante udah kiamat. Masalah kiamat nggak kiamat itu urusan nanti. Sekarang urusan kita adalah mempersiapkan generasi muda terbaik untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa kita. Ingat,
ya. Ingat nanti di zaman itu ya, di masa itu 50% itu adalah penduduk usia produktif. Siapa itu? Itulah klien-klien semua yang ada di sini di hadapan kami ini. Saya mungkin 2045 tahu dari mana? Tadi udah balik papan, tadi di mana? Bung Peter ini lagi mungkin lebih cepat Bung Peter daripada saya. Mudah-mudahan jangan ya Pak ya. Nah, ya, tapi ini harus menjadi visi kita. Ya, anak-anak kami ini, generasi muda kami ini harus mencanangkan mulai hari ini. Harus punya visi juga. Jangan pemerintah saja, jangan bangsa saja, jangan negara saja yang punya visi. Punya misi, tetapi juga generasi penerus bangsa yang punya tanggung jawab besar. Ya, bangsa ini mau kemana ke depan, harus punya visi juga sejak sekarang. Mau jadi apa? Ya, di 2045 itu kalian mau jadi apa? Di 2035 mau jadi apa? Di 2030 mau jadi apa? Itu dari sekarang. Ya, saya bisa menjadi anggota DPRD Sumatera Utara sekarang ini tentu melalui perjalanan yang panjang. Ya, usia emas saya waktu itu sekitar tahun 75-an, 78-an ke 80-an, 85. Ya, saya tamat SMA tahun 81 dari SMA Negeri 1 Medan, kuliah di USU di program D3 Kimia Analis. Ya, kemudian saya bekerja di perusahaan terbesar di Asia Tenggara di Kuala Tanjung, ya. Kemudian saya mengambil inisiatif putar haluan masuk ke dunia politik tahun 1998 ketika reformasi, ya. Masuk terjun ke dunia politik, ya. Tentu dengan satu tekad bahwa kita juga harus punya peran serta yang betul-betul di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi anak-anak muda, generasi muda sekarang ini harus punya visi ke depan. Ya, saya kira itu sebagai pengantar, ya, yang jelas Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Sumatera Utara itu sudah menetapkan 17 program prioritas untuk membangun Sumatera Utara, ya, kolaborasi sumut berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, berkelanjutan. Ada 17 program prioritas, 6 program hasil terbaik cepat, ya, atau PHTC, dan ada 9 sasaran makro ekonomi pembangunan Sumatera Utara 2025-2029. Ini tantangan sekaligus peluang bagi anak-anak kami. Iya. Barang siapa yang bisa menjawab tantangan ini tentu akan mendapatkan peluang yang besar. Karena masa depan ada di hadapan anak-anak sekalian dan harus diraih, dijemput, bahkan direbut dengan penuh semangat. Demikian. Ya. Baik, luar biasa, beri aplaus dong pada Pak ya. Jadi tadi disampaikan bahwasannya generasi muda ini punya peranan yang sangat penting di dalam pembangunan. Jadi tidak hanya pemerintah yang memiliki visi dan misi, tapi generasi muda juga harus memiliki visi dan misi, dan juga provinsi itu ada menetapkan 17 program ya Pak ya. Dan pastinya narasumber yang kedua ini tidak kalah. Ya, nanti pasti akan banyak menyampaikan bagaimana memberikan motivasi dari perspektif akademisi dan advokat ini, karena Bu Rina ini juga advokat, ya kan? Bagaimana sebenarnya Ibu Rina ini melihat kesiapan generasi muda? Nah, di sini dalam kita kaitkan di dalam nilai-nilai etika, hukum, terutama literasi politik ini Bu Rina, ya kan? Kenapa saya katakan? Karena ini banyak keterlibatan di dalam pembangunan yang berinteraksi ini ya, yang berkelanjutan ini kan cukup baik ya, karena literasi ini banyak juga yang tak baik mengikuti hoa-hoa ya kan. Ya. Nah, itu nih dalam generasi pada saat sekarang ini. Baik, kita beri dulu kesempatan dalam waktu 10 menit juga kepada Ibu Rina Melati Sitompul SHMH. Kita beri aplaus untuk yang meriah biar kita semangat. Oke. Silakan Ibu Rina. Ya, oke. Oke, terima kasih
Ibu Emi, salam hormat saya dulu ke Rektor Universitas Dharma Wangsa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Umar Hamdan selaku Wakil Rektor 3. Begitu juga Ibu Dr. Azmiati Julia sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa, dan Bapak Insinyur Yadi Khair Harahap, dan juga pimpinan Radio Kardopa Bapak Peter. Selamat datang di kampus kami, kampus biru kami yang tercinta, yang kebetulan ini adalah mahasiswa-mahasiswa hukum yang memang kebetulan mahasiswa-mahasiswa saya, Pak. Iya, Bu. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswa saya pernah dengar nama M. Yahya Harahap. Ya, pernah baca bukunya berarti. Padahal beliau ini adalah seorang anaknya dari Bapak M. Yahya Harahap. Jadi kalau kalian punya buku hukum acara perdata seperti itu ya, kemudian hukum acara pidana gitu, punya dari Bapak M. Yahya Harahap, seorang hakim agung sebenarnya, yang bukunya cukup bagus kalau kita baca gitu ya. Nah, saya diberikan instruksi bagaimana peran generasi muda cerdas dalam pembangunan Indonesia maju. Berharap jangan untuk menuju Indonesia emas, katanya moga-moga tidak generasi emas menuju tidak cemas. Kekhawatiran jangan seperti itu kan gitu. Iya. Nah, Ibu menawarkan sih sebenarnya karena kalian itu adalah mahasiswa hukum, cerdas memasuki profesi hukum. Kira-kira seperti itu. Bagaimana nanti kamu setelah keluar dari Fakultas Hukum, seperti itu ya, setelah keluar dari Fakultas Hukum, bagaimana dirimu nanti akan memasuki duniamu, seperti itu. Nah, anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, kalau misalnya kalian lihat saat ini ya, di Mahkamah Konstitusi yang hadir sekarang itu untuk mengajukan gugatan-gugatan untuk perbaikan undang-undang, kalau tadi Ibu Azmiati bilang ke Ibu itu adalah cara politik seperti itu. Karena sekarang ini bagaimana konsep politik kita, hadirnya undang-undang itu agak sedikit ugal-ugalan, di mana peran kita sebagai publik itu agak terbatas. Nah, hadirnya MK bagaimana untuk memperbaiki 25% saat ini proses perbaikan undang-undang di MK itu dipimpin, dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa. Tepuk tangan dulu untuk mahasiswa. Seperti itu. Jadi mungkin Ibu sering mungkin ya ke kalian kalau misalnya hadir di kelas. Kalaulah seandainya kalian nanti ke depan saat ini tantangan, kalau tadi tantangan sudah disampaikan Pak Yadi, Ibu hanya menyampaikan tantangan, apalagi sekarang ini ada namanya cyber peace, seperti itu ya, sudah masuk dalam tren kecerdasan buatan, sudah masuk seperti itu. Nah, kita kemana nantinya? Pengaruh kecerdasan buatan, mahasiswa-mahasiswa kita ini nanti bisa tergerus kalau seandainya kita tetangga sebelah, negara sebelah gitu ya. Ibu pernah jalan-jalan ke KL gitu. Itu hampir kurang lebih sekitar lapangan pekerjaan itu sudah diambil alih sama robot, kira-kira gitu. Nah, kemarin Ibu searching nih. Menurut laporan WEF gitu ya, ada tahun 2025 ini ada sekitar 85 juta pekerjaan itu hilang. Nah, hilang. Jadi kita mau kemana? Ketika misalnya anak hukum nanti kemana kira-kira, kan harapan kita ke situ. Jadi kemampuan kita kemana nih ya gitu. Nah, sering sekali Ibu kan tantang kalian ini, seringnya misalnya lapangan pekerjaan saat ini sering sekali itu dimasuki oleh satu data analisis menurut data Jobstreet. Jobstreet menyatakan data analisis itu yang paling diminati orang sekarang. Nah, data analis Bu, terus mahasiswa hukum ada di mana skillnya gitu? Data analis, big data spesialis, strategic advisor seperti itu akan harus kita kuasai. Sedangkan kalau dalam konsep sekarang ini, kalau Ibu lihat beberapa survei-survei, ketika anak hukum mau jadi apa gitu, satu yang paling tinggi itu minatnya itu advokat, satu. Kemudian hakim, jaksa, notaris, legal officer, kira-kira seperti itu nih. Itu yang paling tinggi nih. Terus
Nanti ke depan 25 ke depan ini yang paling sering data analis. Kira-kira kita udah bisa nggak gitu. Kebetulan mungkin Ibu dengan Bu Emi nih lahirnya ini masa-masa tahun 98. 98 tahu ya? 98 itu masa apa? Jadi produk-produk orang Ibu ini produk-produk ini agak-agak sedikit apa ya, provokator misalnya gitu ya. Tapi kalian harus diprovokasi, tapi bukan diprovokator, dimotivasi lah istilahnya seperti itu. Bagaimana memang upaya-upaya kita untuk memotivasi. Apa beda kalian? Apa beda kita orang hukum dengan yang lain-lain? Kalau orang lain kan misalnya mahasiswa-mahasiswa yang lain itu dia harus mampu secara teknis untuk skill umum gitu ya. Keterampilan teknis bisa mengendalikan software segala macam itu siapapun harus bisa. Sudah bisa nggak kira-kira? Sudah bisa nggak? Dah. Keterampilan komunikasi harus bisa. Kira-kira keterampilan komunikasi siapapun harus bisa. Artinya seperti itu. Kemudian memecahkan masalah, udah bisa nggak kira-kira? Belum tahu ya, gitu kan? Belum tahu. Terus kekhususan kita anak hukum apa? Itu kan untuk semuanya gitu. Keterampilan teknis untuk mengendalikan software kita harus, kalau tadi kan dalam konsep Pak Yadi udah menyatakan ada sekitar 9 ya program prioritas. 9 Pak. 9 sasaran makroekonomi. 9 sasaran makroekonomi. Kita nanti orang hukum kemana ya gitu. Skill kita untuk kekhususan kita itu yang harusnya kira-kira mampu kita, kemampuan analisis kita. Kalau misalnya 25% di MK sekarang masuk gugatan itu dihasilkan dari mahasiswa-mahasiswa karena proses analisis mereka memahami, membedah secara langsung konsep apa yang tidak sesuai itu mereka lakukan. Itu yang pertama, itu skill khusus. Kemudian skill yang lain lagi apa? Kemampuan public speaking. Public speaking dalam hal misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak pada tempatnya. Itu anak hukum harus mampu, apapun ceritanya. Artinya seperti itu. Nah, pernah dengar apabila seorang anak hukum tidak tergelitik dengan sebuah ketidakadilan, maka jadilah dia penyapu jalanan. Tahu nggak? Pernah dengar nggak itu? Itu kalimat siapa? Kalimat siapa kira-kira? Kalimat Pramudia Anantatur. Artinya, ketika kita tidak melihat ketidakadilan, nah, apalagi karena ranah kalian ke situ. Kalau misalnya kalian nggak paham ketidakadilan, waduh berarti gagal. Bu Rina gagal. Artinya seperti itu. Bagaimana kemampuan itu yang harus kalian asah. Kemudian itu tadi public speaking, analis, kemampuan menulis, writing itu harus seperti itu ya. Kemampuan untuk riset, penelusuran hukum itu harus kita kuasai. Bagaimana penelusuran hukum. Dan ketiga, yang terakhir, etika dan integritas. Itu yang paling kunci, etika dan integritas, karena di atas hukum masih ada moral yang paling tinggi. Yang paling tinggi di situ konsepnya. Jadi kekuatan ini harus nanti kita bisa kuasai. Kalau seandainya kalian mampu sedikit saja, ya udah berhasil orang Ibu. Kira-kira seperti itu ininya. Karena konsepnya kan di situ nih. Nah, dalam ketentuan-ketentuan yang sering kita lihat itu ya, apa ya yang menggelitik sehari-hari kalau misalnya kalian lihat ya yang bisa kalian lakukan dalam hal ya ketika misalnya biasa nih Pak Yadi nih ya, Pak Yadi kan orang wakil kita gitu kan. Pak Yadi kalau misalnya kami bisa berkunjung menyampaikan sesuatu yang tidak rasa yang tidak ketidakadilan di lingkungan kami, boleh nggak? Salah satunya bisa. Artinya seperti itu. Karena rasa kepedulian yang harus kita asah ini, perlahan-lahan kalau kalian bisa menyampaikan, kalau misalnya kalau orang Ibu dulu menyampaikan lewat jalanan gitu ya. Kalau sekarang udah terbuka informasi. Semua sudah transparan, jadi kesempatan kita untuk bisa melakukan negosiasi. Jadi itu tadi Ibu bilang, bagaimana kemampuan kalian, kemampuan asah kalian itu dalam hal misalnya untuk speakingnya gitu. Public speakingnya itu yang diasah.
Baru ketika nanti analisis kalian ada loh aturannya seperti ini kok nggak pada tempatnya ya. Nah di situ ininya. Itu menjadi tantangan ke depan nantinya kalau kalian, karena perlahan-lahan tiba-tiba nanti semua dalam konsep kecerdasan buatan ini sudah diambil alih, terus bagian kami di mana? Nah, di situ ininya. Apalagi kalau kita, apa bedanya kita ya dengan mahasiswa-mahasiswa lain? Kalau orang hukum berarti konteksnya itu bagaimana mengandalkan sisi pengetahuan kalian itu, tapi menjadi motor penggerak untuk perubahan. Karena itu harapan kita, satu-satunya menuju generasi emas. Artinya seperti itu. Mungkin kalau tadi Bu Emi buat pantun sama Pak Yadi, ya Ibu buat pantun juga lah, nggak mau kalah juga Ibu jadinya kan. Konsepnya di situ. Pagi menjelang bersinar fajar. Cakep. Bintang bersinar dan berpijar. Cakep. Mahasiswa hukum Dharma Wangsa ingin bersinar, harus peduli dan rajin belajar. Mungkin itu yang bisa memotivasi anak-ananda semua. Saya kembalikan kepada Ibu Dekan. Baik ya, dua narasumber yang sangat luar biasa ya. Jadi saya yakin dan percaya akan ada pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti khusus pertanyaan-pertanyaan itu setelah adanya break ya. Tapi ini sebelumnya saya dulu ini ingin menanyakan ini Pak Yadi tadi kan menyampaikan bahwasannya itu kan generasi muda saat sekarang ini juga tadi harus memiliki visi misi begitu ya Pak. Tapi kan tak dipungkiri juga sebenarnya kita melihat generasi muda saat sekarang ini tak ini juga dia dengan posisi politik yang ada pada saat sekarang ini gitu loh Pak. Jadi tak percaya, betul ya mungkin. Nah menurut Bapak mungkin lebih kepada penekanan yang paling ingin Bapak pun berada yang mendengarkan kita di sini agar tidak apatis ini Pak terhadap dunia politik di dalam pembangunan kan menuju Indonesia emas ini Pak. Apa yang ingin Bapak tekankan kepada anak-anak kita semua di sini Pak? Silakan Pak. Emi. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, jadi gini, ini kan menyangkut mindset ya, sekaligus persepsi soal politik. Ya. Dan tergantung siapa gurunya. Kalau guru politiknya adalah Machiavelli, benar. Ya, itulah yang mungkin banyak kita saksikan sekarang. Karena teori politik ala Machiavelli ini lebih dikedepankan, lebih dijadikan sebagai textbook utama bagi para politisi, baik secara formal maupun informal, baik orang yang belajar politik secara formal maupun belajarnya dari jalanan kedai kopi, ya, coba-coba dan sebagainya. Karena banyak juga politisi itu coba-coba, ya, enak tuh jadi anggota dewan, besok ikut nyalek lah. Nah, ini yang sering menjadi sesuatu yang membahayakan situasi dan kondisi politik itu. Ya, tetapi kan banyak juga ya teori politik mengedepankan ya dan juga ya menjunjung tinggi moralitas, ya tentunya moralitas agama dalam hal ini. Ya, saya tidak terlalu lebay lah kalau membawa-bawa ya misalnya tapi itu sebenarnya harus kita jadikan panutan juga. Ya, karena kepemimpinan ya ala beliau itu kan sudah jelas ya. Amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu kan dasar-dasar teori kepemimpinan yang bisa diimplementasikan dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik. Nah, ini kan sekarang dunia politik kita kan bercampur aduk ini, ya. Nah, tapi apapun ceritanya, bicara apapun kita, itu semua pasti menyangkut politik. Bicara soal perut,
Gimana kita mengisi perut yang lapar ini, itu bicara politik. Ya. Nah, bicara soal kemiskinan, bicara politik. Karena di sana ada ya kebijakan-kebijakan politik atau keberpihakan politik yang harus diambil. Bahkan keputusan politik. Ya, makanya ada istilah political will. Ya. Nah, keinginan politiknya bagaimana? Ya, apakah kemiskinan harus dipelihara atau harus dientaskan? Ya, nah, kan ada juga orang memanfaatkan kemiskinan untuk diri pribadi kan? Nah, program-program yang banyak-banyak itu kan belum tentu juga bisa tepat sasaran dan sampai kepada sasaran yang sebenarnya. Oleh karenanya, saya kira ya termasuk tadi yang disinggung oleh Ibu Rina, masalah keputusan MK dan sebagainya itu ya. Nah, kalau kita kaji-kaji itu panjang sekali ceritanya. Ya, nah, sekarang yang paling up to date memilah pelaksanaan pemilu menjadi 2 sesi. Bagi kami, wah paten kali nih. Sampai 2031 nih, sedap nih. Tapi kan nggak semata-mata sedapnya yang harus dipikirkan, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya politik itu ya tergantung kepada kita para pelakunya. Ya, dan paham politik apa yang kita pakai, kita gunakan. Ya, tetapi apapun permasalahan ya, baik sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan semua aspek kehidupan, kalau kita bicarakan itu pasti menyangkut politik. Ya, baik itu politik ya kebijakan, politik anggaran, program dan sebagainya, keberpihakan, itu juga kan politik. Ya. Pemerintah berpihaknya kemana? Itu kan juga bagian dari keputusan politik. Jadi kita nggak boleh alergi, dan dunia politik harus diisi. Kalau dunia politik, lembaga politik diisi oleh oleh orang-orang yang nggak becus, ya nggak becus juga dia jadinya. Dan saya nggak nyalahkan siapapun. Ini kan salah kita semua. Kan kita yang milih. Ya, dengan sistem politik pemilihan langsung kan kita yang milih. Siapa yang mau jadi pemimpin kita? Siapa yang mau jadi wakil kita? Kita yang menentukan. Nah, tapi kan sekarang masalahnya kita menentukannya dengan cara apa? Alah, iki kan sekali 5 tahun Pak. Wes lah, yang penting limpul lain nggak apa-apa lah Pak. Ya, daripada nggak eneng apa-apa nih. Ya kan? Alah Pak, yang penting Pak, apapun citonya itulah dia. Nah, kan? Iya. Ini yang membahayakan sebenarnya. Makanya kesadaran politik, kedewasaan politik ini harus terus kita tingkatkan. Kecerdasan politik. Nah, ini tadi dia. Ini memang Pak Peter ini betul-betul cerdas ini. Iya, topiknya paten kali, generasi cerdas. Makanya harus berpikir, buat pihak. Nah, sehingga keputusan-keputusan politiknya juga cerdas. Makanya generasi cerdas itu adalah jawabannya. Bu Rina tadi sudah bilang, ya ke depan orang tidak butuh lagi kumur melutup, ya, bongak-bongak, ya, membual. Orang butuh analisis. Ya, saya bekerja di DPR Sumatera Utara tetap berdasarkan analisis. Makanya saya tidak mau berbicara tanpa data dan fakta. Ya, saya dididik Jepang lama, anak-anak sekalian. 20 tahun saya bekerja di perusahaan besar PMA Jepang. Jepang itu mendidik kita. Sederhana, tapi implementasinya luar biasa. Apa kata orang Jepang? Ya, tulis apa yang kamu lihat dan kerjakan apa yang kamu tulis. 1. Yang kedua,
berbicaralah dengan data dan fakta. Jangan berbicara dengan opini, ya, reka-reka, asumsi yang kebablasan. Apalagi hoax, kata Ibu Emi tadi. Kita lebih cinta sama hoax. Kita lebih percaya berita-berita yang nggak masuk akal dan kita ikut menyebarkannya. Dan itu bisa menjadi balik lagi kepada keputusan politik yang salah. Maka ya, ketika kita mengambil satu keputusan politik, yang paling dibutuhkan adalah analisa. Sehingga langkah kita itu tepat. Banyak sekali model-model analisa yang bisa kita pakai. Ya, yang sederhana-sederhana saja. SWOT analisis. Ya, fishbone diagram analisis. Itu analisa sederhana. Nggak usah analisa menjelimet dari teori-teori statistika. Ya boleh. Kalau pegiat-pegiat akademisi, ya, keilmiahan itu boleh menggunakan teori-teori yang jelimet. Tapi kalau kita praktisi-praktisi, gunakanlah ya metode-metode atau tool analisis yang sederhana, tapi bisa kita jadikan dasar. Dan yang paling penting lagi Ananda sekalian adalah rajin membaca. Kalau zaman kami dulu masuk kuliah masih ada, Bu, sistem diktat-diktat, Bu. Nggak ada lagi ya. Kalau kami dulu harus baca diktat. Kalau nggak dibeli diktat dari Bu Emi, mengamuk Bu Emi. Ya, kenapa? Disitulah ilmu intisari yang diajarkan Bu Emi, diajarkan Bu, ya, Bu Rina tadi, Bu, ya. Iya. Saya membedakan Rina, Rani itu agak payah. Apalagi Rini. Karena Rini itu istri saya, Pak. Oh. Ya. Jadi itu, ya, makanya politik itu tergantung, ya, mindset, persepsi yang ada pada diri kita dan implementasi yang kita lakukan, ya. Saya kira ini perlu terus diperbaiki. Saya sependapat, Bu. Kenapa? Orang banyak kecewa dengan politisi, dengan situasi politik. Itu kita, ya, saya pun sependapat itu. Saya sendiri orang yang aktif, ya, praktisi politik, ya, itu juga merasakan seperti itu. Tapi apakah dengan kekecewaan itu kita harus menghindarkannya, menjauhkannya? Tidak juga. Kan nggak boleh, ya. Karena kita nggak bisa main badminton, terus olahraga badminton kita benci, kan nggak boleh juga. Karena kita main bola nggak bisa kita ciptakan gol, terus besok-besok orang main bola kita larang, itu kan nggak boleh. Ya, tapi mari kita perbaiki sistem perpolitikan kita. Sebenarnya sudah jelas, sudah tegas di dalam, ya, konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ya, kemudian juga peraturan dan perundang-undangan lainnya, ya, terutama undang-undang perpolitikan, undang-undang partai politik, itu udah jelas. Oleh karenanya, mari kita terus perbaiki. Dan itu ada di tangan anak-anak sekalian, generasi muda. Ya, ini harapan-harapan kita ke depan. Jadi jangan alergi, ya. Kalau ada yang mau jadi anggota partai politik sini, silakan. Banyak pilihan sekarang. Cari yang bagus, cari yang paten, yang mantap. Ya, berkhidmatlah di sana, berkiprahlah di sana. Ya, menjadi bagian dari pengambil keputusan, pengambil kebijakan untuk membangun rakyat, masyarakat. Saya kadang-kadang walaupun pendapat saya di dewan sana enggak ada yang enggak setuju, yang enggak sependapat, kita enggak boleh kecewa. Kita harus berjuang, berbuat. Sedikit-dikitnya kita harus bisa mewarnai keputusan dan kebijakan politik. Ya, makanya kalaupun saat ini kami membahas RPJMD Sumatera Utara, ya, terkesan alot, ya, terkesan menjelimet, terkesan seperti, ya, memperpanjang waktu. Tidak, semata-mata untuk menciptakan, ya, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang betul-betul implementatif.
Makanya saya sampaikan di dalam pembahasan rapat-rapat RPJMD itu, jangan kita menjadikan RPJMD ini sebagai membuat daftar keinginan saja. Tapi itu harus menjadi daftar kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat yang harus kita perjuangkan. Ya, makanya harus diseimbangkan juga antara keinginan, rencana, ya, dengan sumber daya yang ada harus disesuaikan. Jangan keinginannya daftarnya ada dari 1 sampai 100, dari A sampai Z, tapi kemampuan keuangan kita, kemampuan pendapatan kita nggak bisa, kedodoran untuk apa? Nggak tercapai itu semua. Makanya harus ada keselarasan, harus ada balancing. Makanya itu yang kami minta ke Bapak Litbangdat, siapkan datanya. Alhamdulillah sampai hari ini mereka belum bisa menyiapkan itu. Dan kita minta sama dengan pergeseran anggaran, perubahan anggaran, kami minta apa dasarnya? Ya, mana yang lebih prioritas, ini atau itu? Jangan alasan efisiensi Inpres 25 nomor 1 tahun 2005 itu jadikan alasan untuk menggeser ke sana kemari, nggak tentu arah. Harus tetap ada arah. Nggak bisa kita membangun negara daerah kita ini tanpa arah. Itulah gunanya RPJPD, ya, RPJMD itu gunanya. Ya, ada visi 20 tahunan dan sekian tahunan, setiap 5 tahun itu adalah dalam rangka itu. Sehingga keputusan-keputusan politik ini betul-betul berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat dalam rangka tentu kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, Bu. Baik, luar biasa ya. Beri aplaus dulu dong, semangat buat kita semua. Baik, saya yakin dan percaya akan banyak pertanyaan pastinya dari mahasiswa yang ada di ruangan ini, juga mungkin para pendengar yang ada. Tapi kita rehat dulu sejenak ya, untuk bisa mendengarkan beberapa informasi. Jangan kemana-mana, pastinya tetap di Radio Cardova, berani tampil beda. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Mbak Desi. Terima kasih Ibu Emi, sangat luar biasa. Biar semangat, kasih tepuk tangan kembali buat Ibu Emi dan kedua narasumber kita. Jangan kemana-mana teman-teman, pastikan siapkan dulu untuk pertanyaannya. Silakan bertanya kedua narasumber kita. Pak Yadi udah siap ya Pak Yadi ya untuk menjawab pertanyaan ya Pak Yadi ya. Ibu Rina siap ya Ibu? Untuk pendengar Kardopa yang lainnya juga boleh bertanya lewat Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM dan juga bisa saksikan live streaming kita di www.cardopafm.co.id. Jangan lupa juga live TikTok radiocardopa.kdg. Boleh bertanya lewat live TikTok atau live Facebook juga ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tapi aku punya pantun, boleh kasih cakepnya? Boleh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Cakep. 2 tambah 2 sama dengan 4. Cakep. Kalian semua jangan kemana-mana. Stay terus di 99,4. Yeay. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa dan juga untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini untuk narasumber, kita lanjut lagi untuk program Membangun Generasi Cerdas Dialog Publik hari ini dengan tema partisipasi generasi muda cerdas dalam pembangunan menuju Indonesia maju. Kalau Pak Yadi bilang tadi menuju Indonesia emas 2045 ya. Jangan cemas lah Bu. Kita harus semangat nih menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah ini untuk acara kita serahkan kembali ke moderator kita Ibu Emi. Silakan Ibu Emi. Kita coba buka dulu untuk 3 pertanyaan ya Ibu Emi pertanyaan. ya. Makasih Silakan. Mbak Desi, masih tetap semangat ya anak-anak Ibu semua ya. Nah, jadi tadi sudah ada 2 pemaparan yang sudah disampaikan. Nah, jadi saatnya hari ini sesi tanya jawab yang kita tunggu-tunggu nih sebenarnya daripada mahasiswa ya, karena pastinya sudah membuka wawasan yang luas ya terkait bagaimana peran generasi muda di dalam pembangunan menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Nah, kepada mahasiswa baik yang ada di sini ataupun juga pendengar yang ada di luar sana, boleh. Ya untuk bisa bergabung. Dan mahasiswanya yang mana ini? Ada yang mau bertanya? Pasti banyak ini ya. Ayo, 3 dulu yang bertanya untuk sesi ini. Silakan sebut namanya
dan tingkat berapa? Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Silakan. Yang mana pakai dulu nih? jilbab warna biru duluan. Silakan sebut namanya. Pertanyaannya langsung singkat ya, tepat dan ditujukan kepada siapa. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri Nabila Hasibuan dari Fakultas Hukum tingkat 2 semester 4. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Yahdi mengenai tentang sekarang saya lihat kenyataannya generasi muda sudah tidak menguasai ilmu-ilmu dasar seperti literasi, numerasi, hingga pengetahuan kewarganegaraan. Padahal, menurut survei PISA tahun 2022, Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam literasi dan numerasi dibanding negara lain di Asia Tenggara. Dalam hal ini, apakah penyebab utamanya ada pada generasi mudanya yang kurang memiliki motivasi belajar, atau justru sistem pendidikan kita yang belum optimal, termasuk rendahnya kesejahteraan guru sebagai pendidik yang menjadi ujung tombak pembelajaran? Apakah pemerintah kita saat ini sudah cukup serius menjadikan pendidikan sebagai investasi prioritas bangsa, bukan hanya sebagai beban anggaran? Terima kasih. Luar biasa kepada Terima kasih. Nadila Nasution, beri aplaus yang meriah dong. Ya, kita ini dulu ya Pak ya. Langsung saja tadi ada yang sebelah Ini nih, kiri. ini Silakan. Yuli nih. Yuli. Oke, Yuli. Langsung ya Yuli ya. Singkat saja, tepat dan ini ditujukan kepada siapa? Silakan Yuli. Baik, terima kasih. Saya Yuliana Matondang dari Fakultas Hukum semester 4. Izin Pak, saya ingin bertanya. Hari ini kan kita membangun, tema kita itu membangun generasi cerdas. Tapi kenyataannya yang kita lihat membangun generasi cerdas tidak cukup hanya lewat pendidikan formal. Banyak anak muda yang pintar secara akademik, tetapi lemah dalam karakter, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Yahdi Khoir Arahab, seperti apa generasi sebenarnya? Menurut Bapak, seperti apa generasi sebenarnya? Santai Yul. Ya. Oh, seperti apa sebenarnya makna generasi cerdas yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Dan langkah apa yang perlu dilakukan agar anak muda bisa tumbuh tidak hanya sebagai orang pintar, tetapi juga sebagai sosok yang peduli, jujur, dan punya keberanian untuk membawa perubahan. Baik Pak, Oke. segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Satu orang lagi? Ya, silakan. Nanti cowoknya juga ya, harus ada ya. Biar ada perimbangan gendernya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Safawijaya dari mahasiswa hukum. Ingin bertanya kepada Bapak Yahdi. Kan tadi Bapak bilang kalau mahasiswa yang sukses itu yang secara cepat bisa menjawab tantangan. Nah, kalau dikaitkan sama mahasiswa hukum seperti saya, tantangan seperti apa yang relevan dengan itu? Sedangkan sekarang mahasiswa diajarkan secara cepat mendapatkan jawaban kayak seperti AI dan pekerjaan juga banyak yang teknologi seperti yang dibilang Bu Rina tadi. Nah, bagaimana sih kami sebagai mahasiswa hukum ini untuk menyiapkan tantangan seperti itu kayak apa biar bisa mengambil peran dalam membangun Indonesia menuju Indonesia maju? Oke, baik ya. Beri aplaus dong kepada Naila. Terima kasih ya. Saya yakin pasti akan ada lagi yang bertanya, tapi kita keep dulu. Kita hold 3 dulu. Iya, saatnya ya ini akan dijawab. Walaupun pertanyaan ini Pak, sasarannya Pak Yadi nih. Kenapa sebenarnya mereka dengan Ibu Rina ini setiap hari ketemu di kampus? Jadi selalu berdebat dan Bu Rina pasti setiap saat bisa nanya
berinteraksi dengan mahasiswa ini karena Pak Yadi baru sekali ini mungkin menginjakkan kaki di kampus kita kan. Jadi wajar ya Pak Yadi ya. Kalau pertanyaan itu nyasarnya langsung kepada Pak Yadi. Ini ada 3 Pak pertanyaannya. Tadi Nabila, dia menanyakan lebih kepada generasi. Oh sorry. Ah iya ya. Oke. Kok Pak Yadi yang dituju. Ya. Nabila tadi. Ya, Nabila ya kan? Nasution. Alia, oke. Nah, tadi disampaikan oleh Alia, ini berbicara terkait generasi muda itu, ya. Ini kan terkait tentang ilmu-ilmu nih Pak, ilmu dasar, ya. Mungkin beda dengan zaman kita dulu. Yang pasti ini kan persoalannya kaitan dengan apa ini yang salah ini? Kan kaitan dengan literasi. Apakah memang generasi muda ini yang memang salah kan gitu ya? Atau memang sistem pendidikan yang harus diperbaharui. Karena ini kaitan dalam hal literasi, peran daripada generasi muda ini ya di dalam pembangunan ini akan berpengaruh besar terhadap adanya literasi yang sehat. Kan itu akan mempengaruhi dengan sistem kita pendidikan ini seperti apa. Itu. Nah, kemudian juga tadi pertanyaan yang kedua dari Yuli, dia menyampaikan seperti apa sebenarnya generasi yang sebenarnya ini diharapkan ya untuk Indonesia yang layak. Karena kita lihat kenyataan generasi muda ini karakternya lemah, kira-kira begitu ya. Dan yang terakhir Pak Yahdi ini dari Naila, dia menyampaikan terkait semua ada sistem AI ini Pak. Semua cepat kan gitu kan Pak. Nah jadi ini akan berpengaruh juga dengan hukum. Nanti Bu Rina nih bisa nambahkan ya Bu Rina. Karena ini nanti akan berbicara tentang etika, nilai normal, ya moral yang akan mempengaruhi bagaimana ini nanti menciptakan mahasiswa-mahasiswa hukum. Ya, itu dia Pak. Ya, saya beri kepada Pak Yadi dulu untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Nanti juga Ibu Rina ya Bu Rina bisa menjawab juga. Silakan Pak Yadi. Terima kasih. Saya lupa tadi nama-namanya nggak saya catat. Pertama Alia, Yuli, dan Naila. Dan Aila. Naila. Kalau Aila merek mobil ya. Tapi saya melihat nih pertanyaannya hampir senada lah ya. Iya. Menyangkut sumber daya manusia, ya. Kemudian yang menarik tadi, yang kedua itu adalah generasi seperti apa yang sebetulnya kita ingin ciptakan ini, ya. Nah, pertama mengenai literasi, numerasi dan sebagainya itu, ya itu memang atau kaitannya dengan ilmu-ilmu dasar itu memang berkaitan dengan apa namanya ya, keinginan kuat kita sendiri ya dari pribadi kita untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Nah, tetapi saya melihat ada persoalan mendasar ya di bangsa kita, di negara kita ini ya, yaitu masalah kurikulum. Kurikulum itu sering berubah-ubah, berganti-ganti, gonta-ganti ya, tidak ada ketetapan yang konsisten ya. Kurikulum bagaimana yang mau kita gunakan ya, bukan berarti di negara lain tidak ada perubahan-perubahan kurikulum, ada, tetapi kurikulum yang baku itu ada. Yang berubah adalah peningkatan ya metodenya saja ya. Nah, terakhir saya melihat ya yang Menteri Pendidikan yang lalu itu menerapkan kurikulum merdeka. Nah, timbul pertanyaan, apakah sudah tepat belajar secara merdeka? Ya, metode merdeka di negara kita ini sudah pas. Ini harus disesuaikan dengan budaya bangsa kita. Ya, ada satu budaya bangsa kita yang ini sering kita lupakan. Budaya bangsa kita ini masih berbudaya kepada sistem perintah. Disuruh dulu, baru mau bekerja, baru mau belajar. Nah, kau belajar, nanti kalau nggak belajar kau bodoh. Baru dia belajar. Ya, kita mencontoh negara-negara yang budayanya berbeda. Di negara lain, di negara maju, tanpa disuruh belajar, orang belajar. Berinisiatif.
Sebenarnya dulu ada metode atau kurikulum yang bagus itu di masa-masa kami ya, ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, CBSA ini adalah menggali inisiatif daripada siswa, daripada peserta didik untuk belajar secara aktif, tetapi tetap dibimbing oleh guru, oleh pendidik. Ya, bukan merdeka semerdeka-merdekanya. Nah, sekarang saya mendengar belakangan ada juga WFA, work from anywhere. Ya, mungkin di negara-negara maju betul orang bekerja dari kafe pun bisa, bekerja dari warung kopi bisa. Tapi kalau kita disuruh bekerja dari anywhere, kita banyak nanti kerjanya dari mall. Ya, ke mall kita. Budayanya berbeda, makanya penyesuaian antara kurikulum, ya, budaya kita, ya, minat kita dan sebagainya itu harus disesuaikan. Sekarang ya balik lagi ke sistem-sistem yang lebih fundamental. Saya kira memang kita harus konsisten lah, ya. Dan betul-betul memang minat baca untuk meningkatkan literasi kita, memang apa boleh buat. Bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling malas baca di dunia. Ya, jadi kita tidak hanya nomor 1 di bidang narkoba, Sumatera Utara ini kan nomor 1 di bidang narkoba. Ya, tapi kita juga nomor 1 malas membaca. Padahal sekarang gampang kali, gampang, tinggal buka Mbah aja udah dapat kan. Kalau zaman kami dulu itu saya bilang kuliah harus beli diktat, minimal fotokopi, kalau nggak ada duit ya fotokopi diktat kawan, ya harus ke perpustakaan. Sekarang perpustakaan sepi. Saya kemarin ya kunjungan dapil kami dalam rangka pertanggungjawaban gubernur, ada namanya program titik baca digital. Ada, hebat kita. Udah sampai ke situ sebenarnya. Saya lihat di titik baca digital itu, kalau kita buka dia, ya, itu 10.000 judul buku, Bu. Ribuan judul buku, Bu. Ada di situ. Tapi saya tanya, ini berapa orang yang buka ini satu hari? Nggak ada, Pak, katanya. Kenapa? Ya Pak, lelet. Wifi-nya dan sebagainya. Saya kira itu bukan alasan. Yang ianya, pertama penempatannya mungkin salah. Yang kedua, tidak dibangun minat untuk membaca. Sekarang kita nggak perlu lagi ke perpustakaan, gedung perpustakaan besar untuk mencari buku. Cukup buka aplikasi, kita sudah dapat judul buku apa saja. Ya, jadi titik baca digital di Sumatera Utara, itulah keseriusan pemerintah. Tadi kalau dibilang, keseriusan pemerintah kita sebenarnya cukup serius. Ada 9 titik baca digital di Sumatera Utara. 1 titik baca digital itu anggarannya 176 juta. Sia-sia. Ada yang baca. Bukanya aja pun. Ya, kami suruh buka. Coba buka ini. Bukanya pun payah. Alasannya wifi-nya lelet. Kenapa ditaruh di tempat yang lelet? Kenapa nggak ditaruh di tempat yang strategis? Ya, jadi itu. Tetapi ada hal yang mendasar sana, itu tadi minat. Orang datang berkunjung, oh ini apa ya? Oh iya ini, oh gitu aja, cuma oh saja. Bukan keingintahuannya, keponya itu bukan positif. Harusnya kan keponya positif kan? Ini kan keponya cuma mau tahu, dia tuh beli jilbabnya di mana ya? Berapa ya harga jilbab dia itu? Keponya gitu. Kalau harusnya kan keponya ke positif. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Jadi minat baca ini memang lemah. Ini yang harus terus ditingkatkan, ya, sehingga pemahaman literasi, ya, termasuk
numerasi kita ini bisa betul-betul ya kita andalkan. Mengenai AI ya, saya termasuk orang yang kagum pertama-tama dengan AI itu, tapi lama-lama saya nggak kagum. Kenapa? Karena kalau kita tanya, saya belum bisa menjelaskannya katanya, ya kan? Nah, berarti lebih paten kita lah, ya. Kalau kita cari buku cari apa, terus dapat kita kan? Artinya apa? Itu kan teknologi. Teknologi itu kan yang ciptakan manusia. Manusia yang ciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah itu lebih sempurna. Berarti kita lebih jago dari AI itu sebenarnya. Tapi kita mendewakannya. Itu teknologi dari negara mana? Untuk mengecoh pemikiran kita. Ya, kita jangan terlalu mendewakan itu. Karena kita bangsa dengan penduduk yang besar. Ya, sistem padat karya masih dibutuhkan di negara kita. Ya, tadi Ibu Rina menyampaikan di negara tetangga sudah robotisasi. Boleh. Tapi ya itu akan mengorbankan banyak sekali angkatan kerja. Ya, makanya dulu ada kebijakan waktu zaman Presiden Pak Soeharto itu ada kebijakan. Setiap industri, setiap pabrik harus melakukan program padat karya. Jadi membatasi juga ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia, ya manusia yang mengerjakan. Supaya rakyat kita makan, dapat penghasilan, dapat gaji, dapat pendapatan. Ya, nah ini memang ini enggak, ya kita pun nggak bisa juga menghalangi itu. Ya, kita harus menyesuaikan juga dengan itu. Tapi kalau kita terlalu mendewakan teknologi juga, kita harus mengendalikan teknologi. Jangan jadi budak teknologi. Ya, nah, itu saya kira. Ya, kemudian generasi seperti apa? Ya, nah, di dalam visi Indonesia Emas 2045 itu pilar yang pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya ilmu dan teknologi harus kita kuasai. Kalau kita kuasai dia berarti bisa kita kendalikan, bisa kita manfaatkan. Enggak disebut di sini, ya, pembangunan menjadikan kita budak teknologi, enggak. Menguasai, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikuasai, bukan dia yang menguasai kita. Kalau yang mandalikan, mau kemana kita manfaatkan secara positif, negatif, itu tergantung kita. Makanya kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jangan kita dikendalikannya. Ya. Nah, jadi itu generasi seperti apa? Generasi yang ini tadi, ya, menguasai pengetahuan dan teknologi. Harus belajar, sungguh-sungguh, serius, kutu buku. Ya, kutu buku jangan kutu buku macam orang zaman dulu, buku aja sebelah-sebelah pun nggak tahu dia. Sekarang orang bukan kutu buku, kutu HP. Ya. 5 orang, 10 orang sini. Tapi tidak saling bertegur sapa. Semua asik begitu. Ya, bukan kita menjauhi teknologi, tidak, tapi harus kita kendalikan. Ini harus kita manfaatkan untuk apa kan gitu. Ya. Nah, kalau saya sangat bermanfaat ini. Saya terus terang aja, saya jujur aja, nggak semua kita tahu kok. Nggak semua kita tahu. Tapi kita harus tahu semua. Ya. Saya kalau RDP dengan mitra-mitra kerja dan sebagainya, rapat banggar, rapat bapemperda dan sebagainya, nggak semua juga kawak tahu itu. Tapi diam-diam saya buka, saya tanya sama Mbah, tolong jelaskan ini Mbah, saya bilang. Dijelaskan Mbah itulah, gini-gini. Oh ini baru lawak libas kan, pang. Baru dibilang orang tuh, paten kali ya Bapak, itu tahu semua katanya. Ya tanya sama Mbah. Itulah kalau kita memanfaatkan teknologi.
Nah, jadi jangan kita buka yang aneh-aneh. Kalau kita buka yang aneh-aneh, kita jadi aneh juga ya. Jadi generasi ke depan itu di visi Indonesia Emas 2045 di situ disebutkan dibutuhkan ya generasi yang tangguh dan punya keberanian yang luar biasa. Dibutuhkan pemimpin yang luar biasa. Ya. Karena pada saat itu penduduk kita udah 319 juta. Ya, udah 319 juta. Kemudian 72,8% diperkirakan tinggal di perkotaan. Nanti kampung-kampung sunyi semua. Padahal cita-citanya Pak Prabowo membangun dari desa. Maka ini antisipasi. Ya. Macam mana kita mengantisipasi supaya penduduk kita tidak 72% nanti di kota? Maka bangunlah desa supaya nyaman, supaya bisa memberikan jaminan ekonomi, pendapatan dan sebagainya. Maka dibangunlah sekarang Koperasi Desa Merah Putih. Ya, membangkitkan lagi BUMDes. Ya. Ini sebenarnya menjadi peluang dan tantangan orang-orang di desa. Saya bilang, contoh ya, ini contoh yang paling gampang. MBG, makan bergizi gratis. Ya. Pak Prabowo itu bikin MBG bukan supaya megah-megahan mau mengasih anak-anak makan, bukan. Ada tujuan di balik itu. Apa itu? Membangun ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu di desa. Jadi perputaran uang itu di desa. Ya, di daerah. 76 triliun 1 tahun untuk MBG. Ya. Satu dapur umum 3.000 melayani 3.000 siswa, 3.000 porsi. Satu dapur umum. Bayangkan aja, kalau satu kabupaten di Sumatera Utara 100.000 siswanya, berarti 30 Dapur umum. 30 dapur umum. Ya. Kalau satu dapur umum butuh 3.000 porsi, berarti kalau hari ini menunya telur sambal, telur balado, berarti butuh 3.000 telur satu dapur umum. Sumatera Utara nanti 1.200 dapur umum, lebih kurang. Kalikan aja, kali 3.000 berapa, Bu? 3 juta butir telur. Sayurnya berapa? Kangkungnya berapa? Daun ubinya berapa? Berapa ton? Cabenya berapa? Berapa ton? Di mana itu perputaran duitnya? Nggak di Jakarta lagi, di daerah. Ini problem selama ini. Maka nggak salah kalau Pak Prabowo itu ayahnya begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo. Ya, dari dulu beliau mendengungkan ya supaya ekonomi desa ini dibangkitkan dengan cara itu, mengalirkan anggaran ke desa, bermutarkan uang di desa, di daerah, supaya desa, kecamatan, kabupaten, kota ini tumbuh ekonominya, rakyat tumbuh ekonominya. Baik. Ya. Pak. Sedikit lagi, Bu. Ya. Jadi bayangkan aja, ini kan peluang. Makanya saya bilang sebenarnya kita ini bodoh. Ya, mulailah sekarang beternak telur, beternak ayam. Pasti dibeli nanti telurnya. Ya, 3.000 satu dapur. Kalau satu kabupaten ada 30 dapur, berarti 90.000 telur satu hari. Nah, kan hebat kan? Makanya yang laki-laki ini jadi peternak telur. Ya, jadi peternak ayam. Berapa kilogram ayam, berapa ton ayam satu hari dibutuhkan. Itu harus kita berpikir sana, itu peluang. Ya, maka generasi yang bagaimana yang kita ciptakan ke depan adalah generasi yang tangguh. Ya, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan tadi. Saya kira itu, Bu. Iya, Sebenarnya sampai jam 2 cocoknya ini. Iya. 11 kita Pak ya. Iya. Sebenarnya akan banyak juga ini Pak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, tapi karena waktu kita juga yang terbatas, tapi ini sekaligus closing statement ini dari Bu Rina supaya sama dia ini ya lebih kepada menjawab apa nih tantangan yang harus dimiliki mahasiswa sebagai generasi muda tadi berbicara agar tidak melanggar ada etika, moral dan integritas secara hukum ini. Bu Rina, silakan Bu Rina. Ya, Singkat aja ya Bu Rina, silakan Bu. Ya, saya coba rangkum dari pertanyaan Alia, Yuli, sama Naila tadi ya. Apa sih sebenarnya tantangan kita ke depan sebagai generasi muda, apalagi khususnya mahasiswa-mahasiswa hukum. Sebenarnya bagaimana mengasah kepedulian, itu yang paling utama. Ketika misalnya
kalian di samping sebelah kiri kanan atau dalam berjalan lalu lintas saja ya, kepedulian itu akan masuk dengan konsep kesadaran. Diri sebenarnya, artinya seperti itu. Nah, ketika misalnya kepedulian ini kalian asah dalam tanda petik, dalam tantangan ke depan, ketika misalnya ada lampu merah di sana berhenti, itu aja sedikit aja, taat hukum aja, istilahnya seperti itu. Nah, karena ke depan itu yang kepedulian itu kalau misalnya sebelah tidak peduli, kalian tidak peduli, tambah banyak nanti huru-hara di samping kiri kanan kita. Mulai dari diri kita dulu. Kalau ibu di situ, mulai dari diri kita peduli, kemudian kemampuan skill yang kalian mau butuh, yang sudah kalian punya sekarang ini, boleh nggak kalian turunkan dengan sebuah tulisan-tulisan? Kalau misalnya tulisan sampaikan ke Pak Yadi gitu. Nah, itu menjadi mahasiswa generasi cerdas namanya itu. Seperti itu. Ketika ada protes misalnya, protes tertulis kalian sampaikan, layangkan. Itu wujud kepedulian kalian. Kenapa Ibu tadi membuka satu adagium dari Pramudia Anantatur? Apabila seorang anak hukum tidak peduli dengan ketidakadilan, maka jadilah dia penyapu jalanan. Berarti itu memang sudah tidak ada kepedulian kita itu. Orang yang tahu hukum pasti kalian, artinya seperti itu konsepnya. Kalau tadi dibilang apa ya, generasi yang paling dibutuhkan itu generasi peduli dan bisa melihat situasi lapangan dan kondisi. Apabila itu kalian punya, maka jadilah generasi cerdas, bukan generasi cemas. Kira-kira. Iya, baik. Terima kasih, beri aplaus yang meriah kepada Pak Yadi dan Ibu Rina. Luar biasa ya. Jadi dapat kita akhiri karena waktu kita juga yang terbatas. Dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya generasi muda ini bukan sekedar penonton di dalam pembangunan, tetapi harus hadir sebagai aktor utama dengan gagasan yang segar, semangat juang dan komitmen untuk membawa perubahan dalam pembangunan menuju Indonesia maju. Itu yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir di dalam kegiatan ini, juga para pendengar yang masih mendengarkan, dan terkhusus ini kepada Pak Yadi dan Ibu Rina yang luar biasa yang telah menyampaikan materinya yang cukup luar biasa. Baik ya, saya selaku moderator di dalam memandu acara ini memohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun ya, tak ada nangka yang tak bergetar, nangka diletak di dalam motor, tak ada manusia yang tak bersalah, apalagi saya sebagai moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excellent. Dan kampus entrepreneur muda Radio Kardopa, berani tampil beda. Oke, tepuk salut dulu buat kita semua, khususnya kepada narasumber kita. Ayo, tepuk salut. Salut. Ini kita yang beri aplaus dulu untuk mahasiswa kita. Tepuk salut. Baik, terima kasih. Baik. Ya, kita kembalikan lagi kepada Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Ya. Terima kasih Ibu Emi sebagai moderator kita, sangat luar biasa. Terima kasih juga Pak Yadi. Terima kasih Bu Rina sudah menjadi narasumber yang cukup luar biasa juga untuk pagi hari ini. Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Kita langsung live tadi dari Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan. Teman-teman terima kasih sudah hadir bersama kita. Mungkin kalau ada sedikit kurang puas, banyak yang mau ditanya lagi, kita tahan Pak Yadi boleh ya? Atau bisa juga ya Pak langsung datang ke kantor DPRD ketemu Pak Yadi ya. Gitu bener. Nanti bakal dilayanin tuh ya. Cari aja ke kantor DPRD Pak Yadi nanti. Yang jelas terima kasih untuk kebersamaan kita membangun generasi cerdas hasil kerjasama Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Humas DPRD Sumatera Utara dan tentunya Fakultas Hukum Universitas Dharma Wangsa Medan.
Kita akhiri kebersamaan kita, kali ini nggak usah pakai pantun. Tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih pendengar Kardopa yang sudah stay di Facebook kita, Kardopa 994 FM. Terima kasih juga untuk yang sudah stay di live TikTok kita, radiokardopa.kdg. Kita akhiri dialog publik membangun generasi cerdas. Saya Desi pamit, selamat pagi, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.